Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ki Sabrang Alam? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan terkhusus menanyakan perihal asmara. Ya, ini karena di akhir zaman ini kita sulit membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, atau mana yang bakhil, mana yang baik gitu. Gitu. Nah, kali ini kan kita membahas wanita. Ketika ada seorang laki-laki yang ingin meminang wanita, itu kan kesulitan jika sekarang nggak bisa menilai dengan penampilannya, bukan dari sisi penampilannya, tapi dari segi yang lain. Apakah ada menurut agama atau dari spiritual Islami begitu soal bagaimana menentukan atau mencari pasangan yang baik atau wanita yang baik gitu? Ya, begini. Di zaman akhir ini memang kita cukup kesulitan untuk menilai mana wanita yang soleha dan mana wanita yang kurang baik. Karena kebanyakan dari mereka ini memakai jilbab, memakai penutup kepala, namun akhlaknya kurang baik. Dalam hal ini saya tidak membenarkan bahwasanya yang tidak memakai hijab itu pasti lebih baik. Ya, yang bagus seharusnya memakai hijab dan akhlaknya ini diperbaiki. Karena banyak di luaran sana yang memang sengaja menyalahartikan mana ini. Lebih baik tidak berhijab daripada kelakuan tersebut. Yang namanya tidak berhijab ya malah itu kelakuan buruk. Soalnya sudah tidak nurut sama Allah. Bagaimana bisa baik semacam itu? Dan mengenai hal ini, sebenarnya menurut beberapa kalangan para ulama, yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya ketika memilih seorang wanita itu berdasarkan hartanya. Loh, kok harta? Berarti lelaki ini sifatnya hanya menginginkan finansial saja? Bukan. Zaman dahulu memang ketika diri kita berdakwah itu membutuhkan uang. Lah, finansial tersebut yang nantinya bisa membantu untuk dakwah yang akan dijalankan. Baik. Kemudian ketika kita sebagai laki-laki memilih wanita yang pertama kan hartanya, kita sebutkan. Nanti kalau dikira, cowok matre itu nggak baik, masa yang harus menyiapkan hartanya wanita, nah bagaimana? Ya, begini. Yang pertama, kita memang harus memahami keadaan ekonomi dari calon yang akan kita nikahi. Memang dalam hal ini keterangan para ulama hartanya terlebih dahulu karena tujuannya untuk dakwah. Namun ketika dalam segi finansial kok kurang bagus, ya memang hal yang pertama yaitu berdasarkan nasab, keturunan. Kira-kira si fulana ini keturunan orang-orang baik apa tidak? Karena memang tahapan pertama harta, namun ketika mengacunya tadi finansialnya kurang baik ya memang menuju ke nasab, keturunan. Kita lihat ketika keturunannya merupakan orang-orang baik, fa insyaallah nanti keturunan kita yang akan kita didik, fa insyaallah merupakan bibit-bibit yang terbaik. Nah, kemudian ketika ini sebagai alternatif, misalkan perempuan ini memiliki harta yang berkecukupan atau berkurang, tidak kaya begitu. Nah, nasabnya, tapi kan adalah laki-laki yang mempertimbangkan justru malah dari penampilannya. Nah, karena kalau penampilannya cantik atau oke begitu, akan sedikit kemungkinan atau kecil kemungkinan akan selingkuh. Apakah benar ada agama seperti itu? Begini, untuk masalah kecantikan itu memang semua laki-laki wajar jika memilih karena cantik. Karena saya sendiri ketika memilih istri saya, yang saya lihat itu memang wajahnya dahulu. Mohon maaf, karena saya ketika melihat wajahnya cantik, kemudian saya baru melakukan pendekatan. Setelah itu saya baru mengetahui ternyata agamanya begini, nasabnya begini. Jadi itu wajar, memang semacam itu. Tapi untuk masalah nantinya, apakah berselingkuh atau tidak, ini bagian dari akhlak. Kita tidak mengetahuinya, karena bisa jadi wajah yang cantik tersebut, namun mohon maaf ya, ternyata akhlaknya masih tergoda dengan orang lain, bagaimana? Makanya nasab ini juga sangat penting. Baik. Nah, ketika tiga hal tersebut terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, hal yang paling dipertimbangkan sih apa sih, Ki? Ya, sebenarnya yang paling terpenting ketika memilih seorang wanita yaitu berdasarkan agamanya. Karena agamanya ini nantinya yang akan tetap melekat
waktu Anda nikahi sampai akhir hayat. Kalau harta bisa jadi nanti akhirnya miskin. Kalau cantik lah bisa jadi nantinya ketika tua itu tidak cantik lagi. Makanya onen-onen orang Jawa itu lebih baik memilih istri yang jelek. Soalnya awet jelek dari awal sampai akhir. Kemudian berkenaan dengan masalah nasab, begini. Kalau berkenaan dengan masalah nasab, banyak para sahabat yang memang dahulunya nasabnya orang-orang fasik. Kemudian mungkin jenengan ingat dengan sahabat Umar, itu dahulunya merupakan preman, kemudian suka gulat dan lainnya, dan akhirnya malah menjadi sahabat Rasulullah. Kemudian sepupu Rasulullah yang Ikrimah, bapaknya Ikrimah ini memusuhi baginda Rasulullah, berarti secara nasab, secara sanad ini kan buruk. Namun akhirnya Ikrimah yang bisa menjadi pejuang untuk baginda Rasulullah. Jadi memang tahapan yang paling terpenting menurut saya yaitu agamanya. Mengenai masalah hal lainnya, fa insyaallah. Untuk masalah kecantikan zaman sekarang wanita cantik bisa dirawat. Untuk masalah harta, jika bisa bekerja dengan maksimal, fa insyaallah harta bisa dicari. Kemudian mengenai masalah nasabnya, fa insyaallah jika dalam didikan para ulama, dalam didikan orang-orang soleh, fa insyaallah nantinya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Baik. Mungkin sudah jelas, apakah ada tambahan lagi? Iya, yang paling terpenting begini, saya tidak bisa memaksakan untuk semua orang harus memilih berdasarkan agamanya. Saya tidak bisa memaksakan akan hal tersebut. Jadi, pilihlah sesuai dengan kemantapan hati. Kalau mantapnya hatinya karena cantiknya tidak masalah, selama nantinya sahabatku itu mampu untuk mendidiknya. Jika sahabatku ini tidak mampu untuk mendidiknya, ya memang jalan terakhir, jalan yang paling terbaik berdasarkan agamanya. Baik, terima kasih kalau begitu. Semoga ini bermanfaat bagi laki-laki khususnya dan bagi wanita untuk evaluasi diri apakah kekurangan kita begitu. Baik, terima kasih. Sekian dari Kisah Barang Alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.